dialognya Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman. Ini nggak ada di Al-Quran. Ini tidak termaktub di Al-Quran dialog ini, namun ada di hadis. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, sungguh aku telah memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad agar mereka tidak terancam dengan dua kegelapan. Keluarga besar SMP Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah Nabi Allah Musa alaihissalam sebenarnya sangat iri dan cemburu, sangat menginginkan menjadi umatnya Rasulullah. Sehingga saking iri dan cemburunya dia bercerita dengan Allah. Ternyata Allah menyampaikan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sungguh aku telah memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad, termasuk keluarga besar SMP Negeri 13 Jakarta, agar mereka tidak terancam dengan dua kegelapan. Lantas Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wa ma nurani ya Rabb, apa kedua cahaya tersebut wahai Tuhanku? Lantas Allah menjawab, Nurul Quran wa Nurul Ramadan. Yang pertama adalah cahaya Al-Quran, dan yang kedua cahaya Ramadan. Kemudian kembali bertanya Nabi Allah Musa alaihissalam, wa ma zulmatani ya Rabb, dan apa kedua kegelapan tersebut wahai Tuhanku? Lantas Allah menjawab, wahai Musa, dua kegelapan itu adalah yang pertama zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Yang pertama kegelapan di alam kubur, dan yang kedua kegelapan kelak di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita raih dua cahaya. Yang pertama cahaya mana? Cahaya Al-Quran, agar terhindar dari kegelapan di alam kubur. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran, tidak lepas dari Al-Quran. Siang dan malam dia baca, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Setiap datang bulan Ramadan, malaikat Jibril menghadap Rasulullah, menyetor bacaan Al-Qurannya. Kemudian Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran malaikat Jibril. Kemudian bergantian malaikat Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Ini yang disebut tadas Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul dari rumah Allah, satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka yasluna kitabullah, membaca kitabullah. Kita alhamdulillah, jangankan di masjid, jangankan di musola, di sekolah kita baca bersama-sama Al-Quran. Maka kata Rasulullah, tidak ada suatu kaum yang di dalamnya membaca Al-Quran, wa tadarasunahu, dia mentadaruskannya bersama mereka di antaranya, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka, dan bahkan wa hafat alaihimul malaikah, mereka dikerumuni, dikelilingi oleh para malaikat. Insya Allah di sekolah SMP Negeri 13 Jakarta ini kita semua dinaungi oleh Allah dan dikelilingi dekat dengan malaikatnya Allah. Amin ya rabbal. Bahkan wa zakarallahu indah, para malaikat menyebut-nyebutnya, menyanjung dan memuji orang-orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka rugilah mereka yang meninggalkan Al-Quran. Ketika di tengah-tengah perjalanan proses dia belajar Al-Quran, dia berhenti. Mungkin kalau kecil dia belajarnya semangat. Kadangkala ujian cobaan datang itu yang luar biasa ketika menanjak usia remaja. Kenapa ujian yang besar di usia remaja?
dulu diantar sama orang tuanya untuk ngaji ke TPA, ke Taman Pendidikan Al-Quran. Ketika menanjak remaji, dia ngerti pergaulan, akhirnya dia meninggalkan belajar Al-Quran demi temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lupa diri karena Al-Quran yang dahulu pernah ia baca ditinggalkannya. Al-Quran akan memberikan pertolongan nanti kepada orang yang membacanya. Khusus di bulan suci Ramadan, Al-Quran selesai Ramadan, Al-Quran menghadap Allah. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, ya Tuhanku, beri saya izin untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacaku. Dia siang dan malam, bahkan tidurnya berkurang demi membaca aku, wahai Tuhanku. Maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat pertolongan untuknya. Dia meninggalkan temannya, bahkan yang sudah punya pacar dia putuskan pacarnya, sampai nomor HP-nya diblokir. Demi membaca aku ya Allah. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Quran, yakni kita yang selalu mencintai Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat dan kelak masuk ke alam kubur, terhindar dari kegelapan di alam kubur. Bahkan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat pertolongan dari Al-Quran yang kita baca. Amin ya Rabbal. Yang kedua, cahaya Ramadan. Raihlah cahaya Ramadan, jangan sampai terlewat begitu saja. Halo, hai, Bapak mau tanya, anak-anakku semuanya, apakah kalian yakin Ramadan yang akan datang tahun 2025 kalian bisa berjumpa kembali seperti Ramadan tahun ini? Yakin bisa berjumpa kembali seperti Ramadan tahun ini? Gak ada yang tahu. Bapak baru saja mendengar ada teman mengabarkan baru kemarin dia ngobrol asik, akhirnya meninggal, wafat. Baru jangankan berjumpa Ramadan tahun yang akan datang, di tengah-tengah proses Ramadan hari ini belum pertengahan, baru hanya 10 hari dipanggil oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjamin umur manusia. Maka jangan lewati kesempatan yang sudah Allah berikan. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Jangan pernah kita sia-siakan Ramadan tahun ini begitu melewat tanpa ada manfaat sama sekali. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baik, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti halnya alhamdulillah di sekolah yang kita cinta ini selalu diawali dengan tadarus Al-Quran. Hari Jumat ada sholat sunnah duha, walaupun sekalipun hari cuaca memang hujan, Allah yang berkehendak kita disuruh di kelas bisa mencatat, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa sih kita harus meraih cahaya Ramadan? Ramadan juga ketika selesai Ramadan ini menghadap Allah, laporan. Dipinta LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya oleh Allah. Wahai bulan Ramadan, kenapa kau menghadapku? Ada apa? Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambamu yang berpuasa. Mereka menahan lapar dan dahaga demi aku, berpuasa di siang harinya sampai menjelang sore hari. Maka berilah izin aku berikan pertolongan kepada mereka, wahai Tuhanku. Ramadan diberi izin untuk berikan pertolongan. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meraih cahaya Ramadan yang insya Allah manfaatnya bukan hanya di dunia, kelak di akhirat, di yaumil kiamat kita terhindar dari kegelapan. Kelak di hari kiamat sangat tersiksa ketika kita berada di hari kiamat, karena perjalanannya amat sangat panjang dibandingkan kita hidup di dunia. Insya Allah orang yang meraih dua cahaya, apa anak-anakku semuanya, dua cahaya ini yaitu cahaya Al-Quran, yang kedua cahaya Ramadan, mereka pastinya akan terhindar dengan dua kegelapan, terhindar dari dua kegelapan, yaitu kegelapan alam kubur dan kegelapan kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena waktu sudah habis, kita lanjutkan di lain waktu, lain kesempatan.
Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita isi bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang meraih dua cahaya dan terhindar dari dua kegelapan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup acara kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan membaca doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.